Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mendengar Pak Erick Thohir ketika diwawancara, termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar menawar. jawabannya sangat melegakan, terutama kabar tentang target timnas senior di round 3. Dalam wawancara tersebut, Pak Erick Thohir menjelaskan sangat bahagia, sangat bangga terhadap capaian timnas dari segala kelompok usia, dari timnas senior, timnas U23, timnas U20 maupun timnas U17 yang semuanya bisa lolos ke putaran Piala Asia di masing-masing kelompok usia. Luar biasa, menurut Pak Erick kita sudah mulai naik level, luar biasa, cuman memang harus dipertahankan. Pesan Pak Erick untuk timnas U17 disampaikan kepada Coach Nova untuk segera dipersiapkan timnya agar bisa memperoleh hasil maksimal nanti di Piala Asia U17 2025 dan bisa lolos juga ke Piala Dunia U17 karena tersedia 8 slot yang digelar di Qatar nanti. Kemudian pesan Pak Erick juga kepada Coach Indra Safri untuk timnas U20 yang akan menjalani gelaran Piala Asia lebih awal di Februari 2025 mendatang, juga diminta untuk dipersiapkan agar mendapat hasil maksimal. Dan terutama untuk timnas senior yang berlaga di round 3 ini, akhirnya Ketua Federasi kita berstatement bahwa target kita adalah lolos untuk peringkat 3 atau 4, lolos ke round 4, ke babak playoff selanjutnya. Luar biasa, saya senang sekali mendengar Pak Erick, Ketua Federasi kita, menyampaikan bahwa target kita adalah 4 besar dan harus lolos ke round selanjutnya minimal. Pak Erick mungkin sudah menakar bahwa sudah banyak support yang diberikan kepada Coach Sintayong, banyak pemain naturalisasi yang dimasukkan dengan proses yang dipercepat dan lain sebagainya, dan beliau mungkin melihat kedalaman skuad kita sudah bisa untuk diajak bertarung dan mampu bertarung di round 3 ini. Memang buktinya ketika 4 pertandingan awal melawan Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina, kita mampu menunjukkan itu. Meskipun yang paling disorot ketika melawan Cina kemarin kita gagal karena banyak pendapat itu salah strategi dan lain sebagainya. Pada prinsipnya di 6 laga sisa ini harapan kita Coach Sintayong mampu meracik tim, bisa membuat setiap laga kita mendapatkan poin dan kalau bisa poin maksimal, karena hanya dengan mendapat poin maksimal kita bisa melaju ke round-round selanjutnya. Di November ini Pak Erick juga berpesan kepada Coach Sintayong dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi minimal mendapatkan poin. Berapapun poinnya, kata Pak Erick, itu akan menambah pundi-pundi tabungan kita dalam menghadapi laga-laga selanjutnya untuk memperbesar peluang kita lolos ke round selanjutnya. Dan persiapan timnas sebenarnya sudah oke untuk melawan Jepang nanti, karena pemain yang dipastikan absen hanya Ivar Jenner karena akumulasi kartu. Kabar bahagianya Jay Ijes yang diragukan tampil karena akumulasi kartu ternyata tidak, karena kartu kuning yang didapat melawan Vietnam kemarin di round 2 dihapuskan, jadi Jay Ijes baru terhitung mendapat 1 kartu kuning waktu melawan Cina kemarin. Kemudian mungkin Miss Hilgers sudah bisa beradaptasi dengan timnas kita, 2 kali laga melawan Bahrain dan Cina dimainkan, sudah mampu untuk beradaptasi, nanti ketika melawan Jepang bisa lebih enjoy dan menikmati pertandingan. Kabar baik lagi, Justin Hubner sudah siap tampil. Di akun pribadinya diinformasikan
dia siap tampil di November ini. Semoga persiapan timnas senior matang, bisa mengambil poin di setiap laga, terutama 6 laga sisa, dimulai dari November ini melawan Jepang dan Arab Saudi, kemudian Maret bertandang ke Australia, kemudian sebagai tuan rumah melawan Bahrain, sisanya bulan Juni nanti melawan Cina di Indonesia, dan terakhir bertandang di Jepang. Semoga kita bisa mendapat hasil terbaik dan bisa lolos ke round selanjutnya. Syukur-syukur langsung lolos Piala Dunia. Meskipun kalau dihitung sebenarnya sangat berat sekali ya, karena memang dari ring di grup ini, ring kita adalah ring yang paling bawah, di atas 130-an. Kita menilik di grup ini ada Jepang, Australia, Arab Saudi, dan juga Bahrain dan Cina. Apalagi dengan Jepang dan Australia, rank 20 di Australia dibanding kita rank 130-an. Wow, jaraknya jauh sekali. Arab Saudi di rank 50-an, kita di rank 130 juga jauh sekali. Bahrain 70-an, kita sama. Cina sama rank. Tapi untuk Bahrain dan Cina kita masih punya harapan, harusnya kita bisa bersaing dengan Bahrain dan Cina untuk merebut tempat keempat. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya.